Polda Gorontalo gelar apel kesiapsiagaan siklon tropis. Pemprov Gorontalo gelar adat Tonggeamo. Wagub tegaskan aparatur wajib beri layanan publik berkualitas. Wagub lantik KID Provinsi Gorontalo. Pantai Minanga destinasi primadona di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Nah, Mitra Kominfo, saat ini saya sudah berada di objek wisata Hiu Paus yang berada di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Di Indonesia sendiri terdapat 3 objek wisata Hiu Paus dan salah satunya berada di Desa Botubarani yang bisa ditempuh hanya dengan 6 km dari pusat kota. Seperti apa pesona dari objek wisata Hiu Paus ini? Mari kita lihat. Kepolisian daerah Gorontalo menggelar apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi bencana alam siklon tropis 94W di halaman Mapolda Gorontalo pada Jumat 16 April 2021. Hadir pada apel itu Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dan Rem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, Wakapolda Gorontalo, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Kepala Basarnas Gorontalo, serta pimpinan lembaga terkait lainnya. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus dalam sambutannya pada apel gelar pasukan tersebut menekankan kepada seluruh instansi tanggap bencana untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi cuaca ekstrim seperti angin puting beliung dan hujan lebat yang disertai petir. Juga kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. BMKG telah mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis di Samudra Pasifik dari timur laut Papua yang akan menguat dalam seminggu ke depan. Siklon tropis akan menyebabkan terjadinya potensi peningkatan hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi pada tanggal 13 sampai 19 April 2021. Hari ini kita mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi penanggulangan bibit siklon tropis 94W di Polda Gorontalo. Tentunya saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan juga Pak Danrem yang berinisiatif untuk melaksanakan apel gelar pasukan ini. Tiada lain adalah untuk bagaimana kita melakukan antisipasi, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran di Provinsi Gorontalo ini dalam rangka untuk kita sama-sama bagaimana menanggulangi bencana bibit siklon tropis 94W ini. Mitra Kominfo, menurut catatan Dinas Pariwisata, munculnya hiu paus bisa mencapai sekitar 14 ekor dengan ukuran terbesar sepanjang 9 meter. Nah, di belakang saya ini sudah ada kalender musim kemunculan hiu paus sejak November 2020.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar adat Tonggeamo atau penetapan 1 Ramadan 1442 Hijriah bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Senin 12 April 2021. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana prosesi Tonggeamo dilaksanakan pada malam hari sambil menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun ini Tonggeamo digelar sore hari setelah sholat asar. Terkait surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, Idris mengatakan bahwa setiap masjid hanya bisa menampung setengah atau 50% dari jumlah jemaah dalam lingkup masjid tersebut. Dijelaskannya upaya tersebut sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 di bulan Ramadan. Sehingga itu mari kita bersama-sama apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan semaksimal mungkin, dan juga kita berupaya untuk sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Kita ini sudah 2 kali Ramadan didampingi oleh pandemi COVID-19 ini. Dan kita berupaya semaksimal mungkin sekali lagi untuk mencegah dan mengendalikan dan memutus mata rantai COVID-19. Wagub mengajak seluruh umat muslim di Provinsi Gorontalo untuk memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan kualitas keimanan serta mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Hiu paus lebih dekat, warga setempat telah menyediakan perahu kayu yang berkapasitas 3 orang. Nah, dalam hal ini wisatawan hanya perlu membayar sebesar 80.000 saja. Sangat murah bukan? Pelayanan publik yang berkualitas merupakan satu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pada peluncuran pelayanan publik berkualitas yang berlangsung di Hotel Grand Key, Kota Gorontalo, Senin pada 12 April 2021. Terkait upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo, kick-off pelayanan publik yang berkualitas ini satu keniscayaan, satu keharusan, satu kebutuhan, bukan semata-mata karena ada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi kita melaksanakan ini bukan karena perintah undang-undang, tetapi pelayanan publik ini adalah, sekali lagi saya katakan, satu keharusan, satu keniscayaan, satu kebutuhan dari aparatur bahwa kita harus melayani pada rakyat dengan berkualitas. Dalam melakukan pelayanan publik, barang tentu ada standar pelayanannya, sehingga itu harus berkualitas. Dalam arti tidak ada ketidakpuasan
dari pengguna pelayanan. Mitra Kominfo, hiu paus merupakan salah satu jenis ikan yang telah dilindungi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan melalui Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 18 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan ikan hiu paus. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo periode 2020 hingga 2024 di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Jumat 9 April 2021. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Anggota KID diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo nomor 335 garing 17 garing angka Romawi 12 garing 2020 tentang penetapan anggota KID Provinsi Gorontalo periode 2020 hingga 2024 tertanggal 30 Desember. Kelima anggota KID Provinsi Gorontalo tersebut yakni Idris Kunte, Iswan Lihawa, Kindom Makulauzar, Irwan Karim, dan Dedi Izi. Idris mengatakan, sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KID harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pada komisioner yang baru saja diambil sumpah dan dilantik, tentunya tidak hanya saja mempelajari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi mempelajari peraturan perundangan lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian, sebagaimana saya katakan tadi, yang dipelajari dan dimengerti tidak hanya Undang-Undang 14 2008, tetapi juga peraturan perundangan badan publik lainnya. Karena pasti dalam masa tugasnya terjadi sengketa informasi publik, agar dalam penyelesaian benar-benar sesuai ketentuan yang ada. Olehnya penyelenggara kebijakan informasi dalam kegiatannya diharapkan lebih transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hadir pada pelantikan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Wafa Patria Uma, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Masran Rauf, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Mitra Kominfo, perlu diketahui jika hiu paus tidak akan mengunjungi suatu daerah kalau dipenuhi sampah plastik. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sekitar.
Ya Mitra Kominfo, tidak terasa sudah beberapa menit saya menemani Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Milatiki dan tim undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dikenal sebagai negara maritim. Ini menunjukkan Indonesia tak hanya memiliki banyak pulau berukuran besar dan kecil, tapi juga garis pantai yang menakjubkan serta potensi wisata bahari yang tak sedikit. Pantai Minanga merupakan salah satu wisata bahari yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola. Pantai Minanga memiliki panjang pantai 2,6 km, dimulai dari muara Sungai Andagile hingga Tanjung Pantai. Selain air lautnya yang biru, lebar luasan pasir putih dari daratan hingga bibir pantai mencapai 50 meter. Tak heran jika banyak wisatawan yang ingin menikmati langsung dengan mandi di bibir pantai Minanga. Lautnya ini memang sungguh luar biasa, memang sangat digemari oleh para pengunjung karena memang sangat dangkal. Mereka paling berkeinginan untuk mandi, dan memang para pengunjung wisata Minanga setelah kami tinjau dari beberapa bulan yang lalu bahwa paling banyak adalah menikmati air atau mau mandi di pantai Minanga ini. Tidak berada jauh dari pantai Minanga, Desa Kotajin dikenal juga dengan kisah mistis Otajin yang saat ini diminta oleh pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi paket wisata pantai. Otajin berasal dari bahasa Gorontalo Otalojin yang berarti benteng istana jin yang berbentuk gua dari bebatuan stalaktit yang runcing dan berlubang lancip. Pohon beringin raksasa tumbuh di antara bebatuan menambah kesan angker situs Otajin. Uniknya lagi, bongkahan batu itu berdiri kokoh di antara hamparan sawah. Di dalam gua yang sempit terdapat batu yang mirip singgasana yang diyakini warga sebagai tempat duduk Raja Jin. Istimewanya lagi, di Pantai Minanga menyediakan fasilitas dan jasa kuliner yang dapat Anda nikmati dengan harga yang terjangkau. Mulai dari tiket masuk hanya dengan harga Rp2.000 untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Bagi kendaraan hanya dikenakan biaya Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan beroda 4. Tempat beristirahat seperti cottage juga disediakan mulai dari harga Rp100.000. Tentu saja di Pantai Minanga juga terdapat swafoto yang instagramable untuk wisatawan. Pantai Minanga digandrungi oleh wisatawan sejak diberlakukannya new normal oleh pemerintah.
Hanya dalam waktu 6 bulan sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021, pengelola Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara meraup untuk lebih kurang 700 juta rupiah saat pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan Pantai Minanga disebut-sebut sebagai destinasi primadona Gorontalo di masa pandemi COVID-19. Meskipun begitu, protokol kesehatan tetap ditegaskan kepada para pengunjung seperti pengecekan suhu tubuh serta pemberian hand sanitizer sebelum memasuki area wisata dan menerapkan area wajib masker. Akan ada ganjaran bagi wisatawan yang tidak menaati protokol kesehatan loh. Penerapan protokol kesehatan yang kami lakukan di sini, yang pertama adalah telah kami susun dalam SOP itu. Nah, di saat melakukan penerapan itu kami lakukan mulai dari pintu masuk. Ya. Jadi kami lakukan adalah untuk melakukan cuci tangan atau penyemprotan hand sanitizer, kemudian tes suhu. Nah, kemudian dalam hal masker, ya, masker. Penerapan kami, kalau tidak menggunakan masker maka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah wisata Minanga ini. Nah, setelah itu kami melakukan peninjauan setiap saat terhadap pengunjung yang berada di wilayah ini. Ya, jika itu terjadi tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan ada sanksinya. Sanksinya adalah meninggalkan wilayah wisata kalau tidak mematuhi protokol kesehatan yang terutama dalam 3M tersebut. Ini yang sudah kami terapkan di Minanga ini. Sampai saat ini pihak-pihak yang terkait dengan wisata Pantai Minanga masih berusaha untuk mengembangkan destinasi wisata ini. Di samping itu, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pantai serta pengunjung selalu menjadi hal utama. Ayo berwisata ke Pantai Minanga, dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan ya.